Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Panjangnya Institut Masa Depan Indonesia. Ada perkembangan menarik di belantika politik Indonesia saat ini. Pada masa yang memang ditunggu-tunggu, 100 hari Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Dia melakukan gebrakan yang sangat menyenangkan orang, yaitu memutasi 300 petinggi TNI. Ini luar biasa, dan orang menganggap ini sebagai pembersihan TNI dari orang-orang Jokowi, dan ini menimbulkan harapan tentunya. Yang kedua, orang langsung berharap bahwa setelah TNI dibersihkan dari orang-orang yang menghambat ini, yang dianggap menjadi backingan segala macam, dan tidak lagi menjadi tentara rakyat. Ketika orang-orang ini, para pasukan ini bisa dikerahkan oleh Panglima TNI untuk menghadapi rakyat di Rempang. Ini sangat mengecewakan, dan kini Prabowo waktu itu adalah Menhan, dia bawahan Jokowi, dan sebagai seorang Sabta Marga dia tunduk kepada Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia yang sekaligus merupakan Panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia. Ini sekarang keadaan sudah berubah. Sekarang Presiden Republik Indonesia adalah Prabowo Subianto yang telah dilantik oleh MPR pada tanggal 20 Oktober 2024 dengan pidatonya yang membawa visi dan misi Indonesia yang sangat besar, yang sangat menyenangkan orang banyak. Dan ini langkah pertamanya adalah TNI. Itu Prabowo sekarang adalah Panglima TNI. Dia Panglima tertinggi TNI boleh memutasi, dan orang berharap kemudian adalah Polri dimutasi. Terlalu banyak yang dibuat oleh polisi ini yang mengecewakan, yang menghancurkan tata negara Republik Indonesia. Saya minum dulu. Kita tahu ada peristiwa yang sangat mengerikan menjelang akhir pemerintahan Jokowi, yaitu masih tahun 2024 ketika polisi dikerahkan untuk mencegah pengusutan oleh Kejaksaan Agung terhadap korupsi yang terjadi di PT Timah, di mana melibatkan duit sampai 271 triliun sampai 300 triliun. Ini duit yang besar. Dan pengusutan itu dihalang-halangi oleh Densus 88 yang seharusnya menangani terorisme. Jadi apakah pengusutan terhadap korupsi ini dianggap oleh Densus 88 atau oleh Kapolri sebagai teroris? Ini perlu penjelasan yang luar biasa dan perlu pengusutan. Sebab
yang terjadi sangat mengerikan, di mana BUMN PT Timah bekerja sama dengan para penambang ilegal, menampung hasil tambang mereka, kemudian jadilah itu seolah-olah produk PT Timah. Padahal penambang ilegal ini perlu diusut, perlu dibawa ke pengadilan. Kerjasama ini antara BUMN PT Timah dengan para pengusaha tambang ilegal ini pasti orang-orang besar, sehingga bisa mengerahkan Densus 88 untuk itu lewat Jokowi tentunya sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, ini sampai sekarang belum diusut dan ini tidak boleh dibiarkan karena menyebabkan gesekan antar lembaga. Jelas di zaman Jokowi ini bukan yang pertama. Dulu KPK juga dihadapkan dengan kepolisian, sehingga ketua KPK, ya komisioner 2, komisioner PKI tertinggi, KPK tertinggi yaitu Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto dikejar-kejar oleh polisi untuk ditangkap seolah-olah penjahat, seolah-olah tokoh kriminal. Dan ini tidak boleh dilakukan sebetulnya. Kemudian orang KPK, ya Novel Baswedan juga dicoba mau dibunuh dan sampai sekarang matanya cacat, disiram air keras, dan ini belum ada pengusutan yang benar, yang tuntas. Lalu kita melihat ada peristiwa Sambo di mana seorang atasan membunuh bawahannya karena tidak mau melakukan perintahnya, yang perintahnya ini dianggap melanggar aturan-aturan negara. Nah, ini di kepolisian diperlukan mutasi besar-besaran menangkap orang-orang yang terlibat dalam kejahatan negara, termasuk korupsi. Dan ini kita tahu berbagai media telah menayangkannya bagaimana polisi, orang-orang petinggi-petingginya ini bisa diperintah oleh oligarki lewat pemerintah untuk melindungi mereka dari tuntutan-tuntutan rakyat, dari tuntutan mengenai judi online, pinjol dan lain sebagainya yang dianggap dibackingi oleh polisi. Dan kita sudah berkali-kali mendapatkan tayangannya siapa-siapa yang terlibat. Dan ini zaman Prabowo diharapkan untuk menuntaskan kasus-kasus ini. Apalagi kita tahu Prabowo memang bertekad menyelesaikan kasus-kasus korupsi ini agar kebocoran APBN, kebocoran duit negara tidak terus berlanjut. Apa saja kasus-kasus korupsi itu yang di zaman Jokowi dibengkalikan? Yaitu yang pertama adalah pencucian uang 349 triliun di Kementerian Keuangan. Dan duit pajak yang dipakai hidup mewah oleh para petugas pajak. Ini sudah dibawa ke sidang DPR Komisi 3 oleh Mahfud MD dan Sri Mulyani Indrawati. Waktu itu Mahfud MD masih Menko Polhukam. Cuman di sana tidak terjadi pengusutan tuntas, malah bermain-main dengan waktu, bermain-main untuk bikin satgas dan lain sebagainya. Padahal yang dibutuhkan adalah perintah pada Jaksa Agung untuk mengusut itu. Itu 349 triliun. Kemudian ada kasus penyelundupan emas sebesar 189 triliun pada tahun 2020, dan pada tahun 2017 180 triliun. Artinya ada 369 triliun di situ. Jadi
akumulasi kedua ini saja sudah 700 triliun lebih, dan ini belum diusut. Lalu ada kasus Sambo yang membunuh anak buahnya sendiri, dan di situ disinyalir ada duit 150 triliun, dan ini tiba-tiba saja lenyap dan tidak ada pengusutan lebih lanjut. Kemudian ada bisnis PCR di mana Erick Thohir yang menjadi menek BUMN bekerja sama dengan Luhut Binsar Panjaitan yang merupakan Menko Marves Maritim dan Investasi. Artinya ini berbisnis di wilayah kewenangannya yang seharusnya meringankan rakyat, akhirnya menjadi lebih berat. Dan ini aib, tidak boleh dilanjutkan yang seperti ini, dan pengusutannya belum jalan. Nah, ini seharusnya duit 10 triliun disita oleh negara. Kemudian ada penggangsiran duit Telkomsel, di mana Erick Thohir dianggap bekerja sama dengan abangnya Garibaldi Boy Thohir yang berada di GoTo. Erick Thohir mengarahkan Telkomsel untuk membeli saham GoTo senilai 6,3 triliun. Setelah itu saham GoTo terus melorot sehingga negara dianggap dirugikan 3,2 triliun. Dan ini langsung menjadi keuntungan buat GoTo. Ini telah dilaporkan oleh LSM Cerdas Hukum. Ini belum diusut. Dan Erick Thohir sekarang masih di posisinya semula, yaitu menek BUMN. Ini harus ada pengusutan, apalagi BUMN kondisinya makin parah saja di zaman Erick Thohir. Kata Sri Mulyani Indrawati, 68% BUMN dalam kondisi hampir bangkrut. Dan korupsi juga sangat banyak terjadi di situ. Mulai dari Jiwasraya yang juga belum diusut tuntas, Garuda, kemudian ada kerugian Pertamina, kerugian PLN, ini bagaimana bisa rugi? Nah, ini perlu pengusutan. Kemudian ada lagi yang saya sebut tadi, yaitu korupsi di PT Timah, di mana PT Timah bekerja sama dengan menjadi penadah dari produksi para penambang ilegal. Ini merugikan negara 271 sampai 300 triliun. Jadi dari sini saja ada duit sekitar 1.200 triliun. Dan inilah yang harus dikejar oleh Presiden Prabowo yang memang bertekad untuk itu, agar negara ini bisa punya duit, bukan meminjam duit untuk memberi makan rakyatnya yang memang menjadi bahan kampanye dulu untuk memberi makan gratis. Makan gratis ini dari 450 triliun telah turun karena tidak punya duitnya, kurang dianggap, akhirnya sampai menjadi 71 triliun saja. Kita menganggap pasti negara punya uang kalau cuma segini. Buktinya ada korupsi-korupsi sebesar itu. Tapi ternyata Prabowo ingin memberi makan rakyatnya dengan uang pinjaman, dan ini dianggap menghina bangsa sendiri. Prabowo tidak perlu melakukan ini, tapi yang diperlukan adalah mengusut kasus-kasus korupsi ini sehingga uang negara itu balik. Lalu laporan PPATK lagi, di mana pada akhir ya sejak 2016 sampai 2024 ada proyek strategis nasional PSN, di mana melibatkan dana 1.515 triliun, dan ini kata PPATK sebanyak 36
4,67% lebih dikorupsi. Artinya ada 500 triliun lebih yang dikorupsi di sini. Nah, ini memang perlu diusut agar negara punya duit dan berhenti berdarah-darah. Masih ada lagi korupsi dana-dana sosial. Ya. Dan ini sudah menjadi rahasia umum. Nah, ini semuanya belum diusut. Nah, kasus korupsi ini perlu diusut oleh Presiden Prabowo untuk menyelamatkan uang negara. Di samping membersihkan negara dari tikus-tikus pengerat ini supaya negara ini bisa maju. Kemudian apa lagi? Prabowo ingin membangun Indonesia lewat SDA kita yang Prabowo telah menyinggungnya, bahwa bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dan ini sekarang dengan bahan tambang dan mineral yang begitu berlimpah tidak membuat kita kaya, dan kita mengejar pajak, ya, sehingga 82% anggaran negara ini pemasukannya dibiayai dengan pajak. Dan ini artinya kita meskipun memiliki barang tambang dan mineral yang begitu banyak, kita tidak menjadi kaya karena ada kesalahan manajemen di sini, di mana mestinya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 itu negara bisa mendapatkan 60% dari tambangnya. Kita boleh mengaturnya sendiri. Kalau Cina memiliki, pemerintahnya memiliki semua tambangnya, dan di negara-negara liberal dibebaskan begitu saja, tapi pemerintah tetap akan menguasai yang terbanyak. Nah, bagaimana Indonesia? Indonesia tidak perlu sama dengan negara-negara lain dan tidak perlu disetir oleh negara-negara kaya, oleh lembaga-lembaga super kuasa seperti IMF, World Bank, WTO, dan lain sebagainya, dan tidak perlu disetir oleh kreditor dan investor. Kita harus mengatur negara ini. Undang-undang minerba harus direvisi, yaitu di dalam yang 100% aset kita di tambang-tambang itu mestinya 20% zakat tambang itu menjadi milik rakyat Indonesia yang sekarang ada dan yang bakal lahir. Artinya 20% ini tidak boleh diberikan pada siapapun. Pemerintah cuma boleh membagi yang 80% itu. Boleh 40-40, 50-60, 50-30, 60-20 atau berapapun yang disepakati. Tapi yang milik rakyat Indonesia yang sekarang ada dan yang bakal lahir tidak boleh diambil oleh siapapun. Dan pemerintah tidak boleh menjual semuanya seperti yang sudah terjadi. Maka diperlukan revisi. Sekarang ini kita tidak dapat banyak dari situ. Dan ekspor kita berupa nikel kita yang 5 juta ton itu tidak masuk ke BI laporannya, sehingga seperti tidak ada ekspor. Padahal di Cina ada laporannya, ada impor dari Indonesia sebanyak 5 juta ton. Ini berapa duitnya harus masuk ke kas negara. Dan kalau kita revisi undang-undangnya ini, maka negara ini akan mendapatkan mungkin 60% dari tambangnya, dari hasil tambangnya. Kalau sekarang, kalau nanti misalnya mau mengekspor batu bara sebanyak 1 miliar ton misalnya dengan harga 120 dolar per ton, maka duitnya berapa itu? Dan itu mestinya 20% milik rakyat Indonesia. Dari sini mestinya ditanggung pendidikan rakyatnya, kemudian kesehatan rakyatnya, bahkan listrik dan air bisa gratis dengan ini. Sekarang semuanya mahal dan kita harus membeli segalanya mahal gara-gara ini tidak masuk, tidak menjadi bagian mereka yang sebetulnya dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Kemudian dengan investor boleh berbagi 40-40, maka negara memiliki 40% lagi.
Dan ini kita akan menjadi kaya raya seperti negara-negara Timur Tengah itu yang ngerti urusan uang, urusan duit, urusan tambang. Karena mereka ngerti dagang, bukan calo. Saudara-saudara sekalian, masih ada lagi yaitu tundukkan dolar dengan cara mengontrol devisa. Sehingga semua hasil ekspor kita, perdagangan luar negeri kita harus berada di BI. Dengan cara itu, ya seperti kita tahu, tahun 2023 kita ada surplus perdagangan internasional kita 234 miliar. Ini tidak masuk ke BI. Kalau ini masuk ke BI, maka kita mungkin bukan cuma 135 miliar US dollar yang kita punya, tapi ditambah 234. Jadi kita akan punya sebanyak 370-an miliar US dollar. Itu tahun 2023. Kalau dikontrol ini, mungkin dalam 1 tahun devisa negara ini akan naik menjadi 700-800 miliar US dollar. Dan tahun-tahun berikutnya sebanyak itu juga, maka dalam 5 tahun ke depan Indonesia akan memiliki devisa sampai 5 triliun US dollar. Dan ini akan membuat harga-harga semua turun karena dolar akan turun nilainya terhadap rupiah karena otot rupiah yang membesar. Dan ini dengan uang ini kita juga akan menjadi investor di negara-negara lain. Ini usulan masa depan institut. Ya, kalau pemerintah memerlukan konsultasi lebih lanjut akan saya bantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.